bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzinah. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, bacaan pertama kitab Putra Sirah mengungkapkan bahwa Tuhan menghadapkan kepada setiap orang dua hal yang sama, tentang yang baik dan yang jahat, tentang yang dosa dan kebaikan, tentang hidup dan mati. Dan manusia tinggal memilih dari antara keduanya. Yang sebenarnya Allah tidak mengizinkan manusia berdosa. Allah menginginkan manusia selamat. Maka Allah menghendaki bahwa manusia memilih yang baik dalam hidupnya. Pilihan yang baik nantinya akan mendatangkan kehidupan, bukan kematian. Dan ganjarannya adalah hidup yang kekal, hidup bahagia di surga. Ketika Allah tidak mengizinkan manusia jahat dan berdosa, mengapa dunia ini masih juga dipenuhi dengan orang jahat? Kita masih saja tergoda untuk bersalah dan berdosa. Intinya adalah setiap manusia diberikan kebebasan karena manusia diciptakan dengan martabat yang luhur. Manusia bukanlah robot yang diciptakan oleh Tuhan, robot yang bisa di-setel untuk tindakan tertentu. Karena manusia bukan robot, maka manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk menentukan hidupnya masing-masing, untuk memilih jalan yang telah dipilihnya. Meskipun Allah menentukan keselamatan bagi setiap manusia, karena kebebasan itulah kita berkehendak atas diri kita. Dan kadang kita merasa memiliki hidup ini sehingga bertindak sewenang-wenang atas hidup yang diberikan oleh Tuhan, lupa akan kehendak keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Paulus pada bacaan kedua mengungkapkan bahwa akan ada kebijaksanaan ilahi yang berasal dari Tuhan, melampaui kebijaksanaan dunia ini. Bahkan pemimpin duniawi sekalipun yang bijaksana akan kalah dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah. Dengan kebijaksanaan Allah itu, maka nantinya upah kerajaan surga akan diberikan kepada kita. Apa yang kita pandang indah di dunia ini, apa yang kita rasa indah di dunia ini, apa yang kita dengar merdu di dunia ini, tidaklah semerdu, masih kalah merdu, kalah indah, kalah enak dengan apa yang nanti disediakan bagi kita dalam kerajaan surga. Maka semerdu-merdunya apapun lagu yang kita dengar, musik Mozart misalnya, yang bisa membuat kita nyaman dalam bekerja, dalam beraktivitas, masih kalah merdu nanti dalam kerajaan surga. Apa yang kita pandang indah di dunia ini, entah pandangan alam, entah pandangan apapun, masih kalah nanti ketika kita memandang dalam kerajaan surga.
Tetapi semuanya itu masih menjadi misteri bagi kita, masih dirahasiakan Allah. Maka kita harus mengikuti kebijaksanaan surgawi, kebijaksanaan Allah, supaya kelak kita dikaruniakan hal yang lebih unggul dari apapun di dunia ini. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil mengatakan bahwa ketika hidup keagamaan kita tidak jauh lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak akan memiliki kerajaan surga. Kita tahu bahwa para ahli Taurat, mereka yang belajar secara khusus kitab Taurat, mereka yang taat melaksanakannya huruf demi huruf, demikian juga orang-orang Farisi. Tetapi pelaksanaan hukum Taurat menurut ahli Taurat dan orang Farisi justru mengekang kebebasan banyak orang. Lalu mereka mencari keuntungan dari pelaksanaan hukum Taurat itu. Maka Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya. Yesus meminta para muridnya dan kita sekalian supaya kita jauh lebih unggul dari sekedar ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam kitab Taurat disebutkan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi kita jauh lebih daripada tidak membunuh. Bukan sekedar tidak menghilangkan nyawa sesama kita, tetapi kita harus mengasihi sesama kita dengan setulus hati. Meskipun kita tidak menumpahkan darah orang lain, seringkali kita justru dengan kata-kata kita membunuh orang lain, membunuh karakter orang lain, membunuh semangat orang lain. Kalau ada orang yang baru kali ini datang ke sembayangan lingkungan, ke doa lingkungan, mulut kita culametan, mulut kita gatal untuk komentar, dan komentar kita kadang membuat sakit hati orang itu yang sebenarnya mau bertobat. Masih hidup, bisa datang juga ya. Kata-kata kita yang membunuh orang lain, membunuh semangatnya, membunuh karakternya. Dan masih banyak lagi sikap kita yang kadang justru membunuh orang, membuat orang tidak bersemangat dalam hidup, dalam pekerjaan, dan juga dalam kehidupan iman mereka. Maka kita diminta supaya kita mencintai orang lain, sesama kita, dengan tulus hati, bukan sekedar tidak jahat terhadap mereka. Dan kemudian Yesus juga menyampaikan pula tentang kesetiaan dalam hidup berkeluarga, bukan sekedar tidak bercerai, tetapi harus terus mencintai dalam keluarga antara suami istri, orang tua dan anak. Dengan demikian, aturan bukan bersinah dan juga tidak diceraikan, jangan asal tidak cerai dan asal tidak zina. Aturan gereja kita sudah tepat dan tidak bisa dikotak-atik lagi, bahwa perkawinan dalam gereja Katolik tidak diceraikan oleh manusia yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Maksudnya adalah supaya kesetiaan cinta suami istri menjadi abadi dalam keluarga. Ketika kesetiaan abadi dalam keluarga, maka cinta kasih dalam keluarga semakin tumbuh dan berkembang, sehingga iman anak-anak mendapatkan tempat yang baik, memiliki lahan yang subur bagi perkembangan iman segenap anggota keluarga. Namun atas aturan ini seringkali ada ekstrem kiri. Tidak peduli atas aturan itu, semuanya dilanggar.
demi kesenangan dirinya sendiri, demi egoisme diri sendiri. Atau ada ekstrem kanan, seolah-olah melaksanakan aturan dengan sebenar-benarnya, sebenarnya menyimpang, ada paham yang keliru. Supaya mencintai lebih banyak orang, supaya membuat lahan yang subur bagi cinta dan iman seluas-luasnya, maka tidak baik kalau satu istri ambil 2 istri supaya mencintai lebih banyak orang lain. Alasannya tampak kudus tapi menyakitkan bagi keluarga. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita diminta supaya ikhlas dalam beriman dan tulus ketika mencintai. Sampai secara ekstrim pula Yesus mengatakan, kalau matamu menyesatkan, cungkilah. Lebih baik dengan mata satu masuk surga daripada dengan mata yang lengkap masuk neraka. Demikian juga ketika tangan berdosa, penggalah. Untuk apa dengan 2 tangan masuk neraka? Lebih baik dengan tangan satu masuk surga. Ungkapan yang ekstrim ini bukan berarti bahwa kita harus mencungkil mata kita supaya masuk surga. Bahwa kodrat kita manusia ini sudah diangkat martabatnya dalam martabat yang luhur, manusia yang ditebus. Maka kalau mata kita bersalah, apakah dengan sendirinya mata saja yang salah? Ketika memandang tergoda pada milik orang lain dengan mata kita, apakah cukup dengan sebelah mata? Melirik punya orang lain, kemudian nyolong punya orang lain. Dan apa yang menggerakkan badan kita untuk bertindak itu berasal dari pikiran kita yang kemudian kita tekati dalam hati kita. Ada tekad untuk kemudian melakukan suatu kegiatan, termasuk kegiatan yang salah. Maka ketika satu anggota tubuh bersalah, seluruh tubuh bersalah pula. Ketika tangan mencuri atau mencubit, seluruh tubuh ikut bersalah, karena bersumber dari pikiran masuk ke hati dan menggerakkan anggota tubuh kita. Maka Yesus sekaligus meminta bahwa aneka tubuh kita harus menjadi sarana keselamatan. Yang selama ini mata kita nakal jelalatan ketika belanja menjadi tergoda karena mata kita memandang yang baik-baik di mall, kemudian borong semua di rumah tidak terpakai juga, lalu menjadi berantakan rumah tangga karena berantem dengan suami gara-gara belanjaan. Atau tangan kita yang senantiasa bersalah, berdosa karena berbuat yang jahil, berbuat yang kasar. Maka kita ajak supaya tangan ini berbuat yang baik. Mata kita memandang yang kudus, tangan kita lipat supaya kita ajak berdoa. Demikian juga dengan anggota tubuh yang lain. Dengan demikian, apa yang diberikan oleh Tuhan yang paling dekat dengan kita, anggota tubuh kita, harus bisa menjadi sarana keselamatan. Dengan demikian, ketika kita mencintai diri kita, mencintai sesama kita, dan mencintai Tuhan kita, maka kita tidak akan melanggar aturan Tuhan. Justru kita semakin memperdalam iman kita dan cinta kasih kita. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah